Halo semuanya, selamat datang di Studio A. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan apa yang menjadi portfolio yang bisa teman-teman pesan juga di Studio A, di mana dia adalah salah satu dari beberapa service yang kita hadirkan gitu ya untuk teman-teman semuanya. Salah satunya adalah sistem informasi. Kan kalau sistem informasi kan jenisnya cukup banyak ya. Ada akademik, kemudian juga ada sistem informasi absensi gitu ya, dan juga ini yang paling populer itulah point of sales, karena ini point of sales nih penggunaannya ini banyak sekali. Kita bisa pakai untuk di minimarket misalkan, atau mungkin seperti di studi kasus kali ini kita akan membuat pos untuk kafe ya, atau untuk ya untuk kafe, ataupun juga mungkin kalau buat teman-teman yang punya kedai kopi gitu ya, itu bisa dipakai juga gitu. Nah, di sini kita akan tunjukkan fitur-fitur apa aja yang ada di sini gitu ya. By the way, sebelumnya untuk teman-teman, untuk Sisvo Cafe ini teman-teman kalau ingin memesan semacam sistem informasi kayak gini, pengen dibuatkan sama kita juga, itu teman-teman bisa pesan di link yang ada di deskripsi ya, atau teman-teman bisa lihat juga di screen, itu udah ada um, WhatsApp ataupun juga sosial media yang bisa kalian kontak ya kalau mau pesan. Dan ini pun juga untuk Sisvo ini pun kita jual. Jadi teman-teman kalau nanti tertarik dengan fitur-fitur yang ada di sini, teman-teman nanti bisa untuk memesan langsung ya, untuk di link deskripsi untuk memesan situ informasi yang ini ya. Barangkali mungkin teman-teman ada yang mungkin tertarik dengan layoutnya, terus teman-teman pengen coba gitu ya, pengen teman-teman miliki, silahkan ya teman-teman ya. Oke, jadi di sini kita akan tunjukin dulu, sebelum nanti kita akan tunjukin dalamnya, kita akan kasih lihat dulu. Ini dia adalah untuk user role-nya. Jadi untuk user role-nya ini ada 4, ada admin, kasir, pelayan, dan juga dapur. Untuk admin ini dia akan bisa akses semuanya. Jadi admin ini bisa akses menu, order, kemudian kategori, kemudian customer, user, dan juga report. Jadi semuanya bisa diakses. Terus juga ada kasir. Kalau kasir ini yang tidak bisa diakses cuma user ya. Jadi di kasir ini nggak bisa mengedit user gitu ya. Kemudian untuk pelayan ini dia cuma bisa untuk menu, order, dan juga customer gitu ya. Dan untuk dapur udah pasti dia hanya bisa untuk dapur aja. Tapi di studi kasus kali ini admin pun bisa dapur juga sebenarnya gitu ya. Nanti kita coba kasih lihat ya tuh teman-teman gimana cara pakainya. Aku akan login dulu sebagai admin. Nah, di sini adalah untuk iniannya ya, untuk tampilan utamanya dari aplikasi kita. Jadi di sini udah ada nih, kalau teman bisa lihat ini udah ada yang namanya semacam ini ya, showcase dari menu-menu yang kita punya. Jadi nanti menu-menu yang kita punya itu akan tampil di sini di halaman utama ini gitu ya. Ini pun sistemnya sliding gitu ya. Jadi teman-teman bisa geser-geser gitu ya. Nah, di sini juga ada ini ya, analisis penjualan menu. Ini yang menarik karena nanti di sini teman-teman nanti bisa untuk melihat begitu ya, analisis ataupun juga kira-kira seberapa banyak sih ya menu yang terjual. Misalkan menu di sini orange juice, nasi goreng apa ini, nasi goreng gilanya berapa porsi yang udah terjual. Ini pun bisa lihat sendiri gitu ya, cuma porsinya. Kemudian ini bebeknya 40, nasi goreng gilanya 51, dan sebagainya gitu teman-teman ya. Nah, di sini juga ya, selain dari yang ini, kita punya satu fitur yang juga cukup menarik, itu adalah fitur dark mode ya. Nah, ini ada toggle di atas. Nah, jadi teman-teman bisa lihat sekarang ini sudah berjalan ya untuk dark mode-nya gitu ya. Jadi kalian bisa untuk coba untuk di apa, kalau kalian mungkin agak kurang bersahabat ya dengan mode yang color kayak tadi, kalian bisa rubah ke dark mode. Nah, berikutnya di sini aku mau langsung tunjukin untuk bagian menunya dulu ya.
Nah, untuk menunya ini sebenarnya dia ada banyak tuh ya. Nah, ini sudah dilengkapi dengan data table ya. Udah dilengkapi dengan data table. Jadi kalau misalkan di sini teman-teman pengen misalkan dalam satu page teman-teman pengen berapa banyak data nih yang pengen ditampilin gitu. Itu kalian bisa atur di sini. Contoh misalkan aku mau show misalkan 25 entries dah. Karena ini kan gak banyak juga kan si apa namanya? Si datanya kan gak banyak dah, data menu yang aku punya di sini gitu teman-teman. Jadi ini kalian bisa atur aja, dan di bawah sini juga ada ini juga ada apa pagination juga ya, ada paginationnya. Jadi teman-teman nanti bisa atur-atur aja teman-teman ya. Nah, oh ya, tadi aku lupa bilang untuk yang di depan tadi ya. Ini kan tadi kan ada bagian karuselnya ya, yang di atas ini karuselnya, dan juga di bawah sini kan ada analisis penjualan menu ya. Ini akan menyesuaikan, ini datanya secara dinamis ya. Artinya ketika kita menambahkan data ataupun ketika kita mengedit data, nanti datanya akan muncul di sini teman-teman ya. Gitu. Nah, jadi ketika misalkan kita mengurangi data nih, kita coba ya, misal di bagian menu aku mau hapus beberapa data ya, terutama data yang gak ada fotonya ya. Makanya kalau tadi kalian lihat di karuselnya kok kayak agak janggal, karena ini tuh karuselnya itu iya teman-teman, tidak ada gambarnya tuh ya. Jadi itulah tadi yang nyebabin kenapa dia gak ada gambarnya. Nah, di sini, nah ini udah ada konfirmasinya teman-teman ya, tuh udah ada konfirmasinya. Jadi teman-teman nanti bisa atur-atur aja. Misalkan di sini aku mau ngapus data-data ini dulu deh ya. Aku mau hapus 4 data lagi. Nah, sekarang bisa dilihat sekarang menunya tinggal 5 gitu ya. Nah, sekarang kalau kita balik lagi ke menu, ke home ya. Kita lihat di bagian carouselnya. Nah, ini sudah tinggal 5 tuh ya. Udah ada 5 slide, dan di sini itu juga sudah keganti ya. Karena kan tadi kan kita ada belasan data gitu ya. Nah, sekarang karena menunya tinggal 5, jadi kita tinggal ini aja. Ya tinggal set di sini aja ya. Nanti ini akan langsung menyesuaikan data menu yang ada gitu. Kemudian di sini kita bisa menambahkan data juga ya. Nah, menarik ya, di sini kita punya 3 metode. Yang pertama ada tambah menu, ada import menu dari file Excel, dan juga import menu dari CSV gitu ya. Kita langsung coba aja. Nah, di sini, nah ini kalian nanti bisa lihat aja, misalkan di sini ada masukkan nama menu, ada field-fieldnya gitu ya. Nah, misalkan isi. Nah, menariknya di sini di bagian kategori. Nah, di bagian kategori ini dia itu sudah menyesuaikan dengan data kategori yang kita punya gitu ya. Nah, Kak, gimana caranya kita untuk nambah kategori atau mau ngubah kategori, atau misalkan mau ngapus kategori misalkan. Nah, itu kalian bisa lihat di bagian kategori di sini. Di sini udah ada kategori-kategorinya, teman-teman nanti bisa nambahin aja. Ini juga sama, udah ada paginationnya. Jadi kalau kita misalkan mau cari misalkan apa aja ya kategori dari makanan gitu ya yang kita jual. Nah, ini udah ada semua tuh ya, udah langsung muncul semua tuh. Dia nggak usah khawatir lagi ya teman-teman. Nah, misalkan aku di sini pengen mengubah, misalkan yang itu kita tambah lagi deh, kita tambah. Ini kita bisa pilih mau makan atau minuman, misalkan ini. Kemudian ini kita kasih misalkan namanya adalah apa ya? Misalkan namanya adalah pasta misalkan. Kita simpan. Oke. Nah, dia kan udah muncul di sini ya, udah muncul pastanya, pastanya. Nah, ini ya, ini pastanya udah muncul di nomor 5. Sekarang kita lihat di bagian menu ya, apakah dia sudah menyesuaikan. Nah, dia sudah menyesuaikan, dia ada sayur, ada pasta dan sebagainya teman-teman ya. Ini udah siap semua gitu ya. Oke, berikutnya di sini kita tinggal misalkan aku mau nambahin, misalkan ini aku mau ngasih dari kategori pasta. Kemudian ini aku mau ngasih misalkan apa ya? Misalkan eh, makaroni skotol misalkan. Kan makaroni kan masuk pasta ya, nggak salah. Nah, untuk deskripsinya ini opsional, kalian boleh pakai boleh enggak. Aku pakai aja, sama aja di sini. Kemudian ini untuk harga porsinya, misalkan harga porsinya ini 15.000.
stoknya misalkan aku set di berapa ya, di 20 dulu. Kemudian untuk fotonya ya, ini fotonya ngaruh yang tadi ya, ke carousel yang tadi. Misalkan aku mau ngambil ini, misalkan aku mau ngambil yang ini, kita simpan. Nah ya, data berhasil disimpan tuh ya, kita lihat. Dan sekarang ini sudah ada 6 ya, udah ada 6 macaroni scuttle misalkan ya. Kita lanjut untuk yang berikutnya ya, itu adalah untuk yang tambah data dari form yang kita sudah bikin. Kemudian di sini kita bikin pakai import Excel. Sekarang kita coba upload data pakai Excel. Kita siapin dulu file Excel teman-teman. Misalkan di sini aku udah nyiapin file Excel yang ini misalkan. Jadi kalau misalnya kalian pengen upload atau pengen isi manual juga bisa gitu ya. Itu nilai plusnya, karena kalau di form kan kalian bisa upload gambar, tapi kalau di sini kalian tuh nggak bisa upload gambar gitu ya, karena kan kita pakai Excel. Kalau Excel kan agak kurang ya dalam support file gambar ya. Coba kita save dulu. Nah, ini datanya masuk ya sebenarnya ya. Nah, kita lihat di bawah. Nah, datanya masuk nih sebenarnya nih, nasi goreng tuh ya, mie ayam dan lain sebagainya gitu. Kita coba untuk nambahin lagi. Nah, di sini kita coba untuk import CSV sekarang ya. Kita coba untuk import CSV. Kita siapin dulu filenya. Misalkan di sini aku udah punya ya file CSV-nya ada di sini. Misalkan nah ini kita simpan. Nah, ini udah berhasil teman-teman sebenarnya. Kita coba cek apakah sudah bertambah. Sudah ya. Udah, dan sekarang juga es teh. Nah, menariknya adalah kalau misalkan nih ini kan kita pengen nambahin gambar ya misalkan. Nah, ini bisa kita tambahin ya gambarnya ya teman-teman. Jadi untuk nambahinnya gampang. Karena kan kalau di Excel sama CSV kan dia tidak mensupport ya, mungkin kurang gitu untuk gambar gitu ya. Nah, ini kita bisa nambahin aja gambar. Misalkan ini aku mau tambahin gambar mana ya? Aku mau nambahin gambar ini aja deh, gambar ini aja. Kita coba. Nah, harusnya udah bisa tuh ya. Udah bisa terupdate untuk datanya ya. Nah, udah ada ya, udah ada untuk gambar di sini teman-teman ya. Nah, kita juga bisa untuk melihat view-nya nih ya, kayak misalkan kita mau lihat view-nya tuh ya. Kita bisa lihat-lihat gitu ya, pratinjau dari ini gitu teman-teman. Nah, menariknya di sini adalah kalau kita tekan edit, dia akan langsung memunculkan edit datanya yang tadi ya. Jadi teman-teman nggak usah harus keluar dulu kemudian tekan edit, nggak usah. Jadi kalian bisa langsung untuk masuk ke sini aja teman-teman. Nah, tapi yang menarik di sini adalah nonaktifkan menu. Ini maksudnya gimana? Nah, nonaktifkan menu itu gini teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman misalkan ya teman-teman mungkin coba untuk misalkan nih ada satu kondisi di mana kalian uh, pengen menonaktifkan atau kalian tuh tidak ingin lagi menjual sesuatu menu. Misalkan kalian gak pengen lagi ngejual mie ayam ini, misalkan kalian udah nggak mau jual mie ayam. Nah, itu kalian nggak perlu khawatir di sini ya. Teman-teman tinggal daripada kalian menghapus menunya, kalian bisa langsung aja untuk nonaktifkan menunya ya. Bisa dinonaktifin menunya gitu ya. Nah, ini udah dinonaktifin gitu ya. Nah, kedepannya kalau kalian pengen aktifin lagi, kalian bisa masuk lagi ke sini. Misalkan tadi nasi goreng tadi mie tadi apa sih kita ini misalkan nih mie ayam mau diaktifin lagi. Ini bisa kalian aktifin lagi gitu ya teman-teman. Kenapa cara ini aku kasih tahu? Karena ini biar teman-teman nanti itu bisa yang namanya bisa aman gitu ya. Jadi ketika nanti di tampilannya si customer gitu ya, nanti customer tuh hanya bisa mengorder makanan-makanan yang dia itu aktif gitu ya, yang memang sedang dijual. Jadi yang tidak dijual tidak akan tampil gitu. Nanti kita akan lihat iniannya ya, penerapannya. Kemudian di sini kan kita bisa juga untuk menambahkan stok juga di sini ya.
Kita bisa tambah-tambah lagi stoknya, misalkan ini 40, mau ambil ini. Dan kita lihat udah terganti jadi 40 teman-teman ya. Nah sekarang kita lihat di bagian sebelum ke order ya, kita lihat ke tadi kan kategori udah, sekarang kita ke customer. Nah untuk customer, nah ini menarik nih ya, untuk customer dia itu ada tambah juga sama kayak tadi ya teman-teman. Nah nanti dia harus ngisi beberapa data yang udah kita siapin ya, termasuk juga dengan foto ya. Jadi ini biar verifikasi aja gitu ya, kalau user atas nama customer atas nama ini tuh, atas nama ini fotonya ini gitu, jadi bisa kita verifikasiin gitu ya teman-teman. Ini kalau kita isi aja misalkan namanya misalkan ini, kemudian tanggal lahirnya misalkan 1998 misalkan, kemudian jenis kelaminnya laki-laki, kemudian ini alamat ya, ini alamat misalkan ini kita nggak salah aja. Terus ini adalah untuk emailnya, kemudian ini adalah untuk fotonya ya teman-teman. Nah fotonya aku ambil yang penguin ini aja. Kemudian ini adalah tanggal dari ini ya, tanggal dari apa sih namanya ini tanggal dari pendaftarannya ya, astagfirullahaladzim, maaf tanggal pendaftarannya. Kalau ini adalah untuk riwayat pesanannya ya. Jadi kenapa ada field ini, bisa jadi ya customer itu dia datang cuma buat daftar doang, tapi dia nggak mau pesan saat itu juga. Jadi kita bisa tentuin riwayat pesanannya kapan gitu ya. Atau kalau misalkan kalian mau samain kayak sekarang bisa, misalkan aku samain kayak hari ini aja 2 kemudian 2024 misalkan kayak gini ya. Ini kita simpan aja. Nah kenapa dia mesti kayak gini, karena dia nggak hanya akan mengecek tuh ya. Jadi ini fitur verifikasinya menarik karena dia itu akan ngecek bukan cuma nama, tapi dia akan ngecek dari email dan juga dari nomor. Artinya kalau misalkan mungkin nomornya ini udah pernah ini sebelumnya, itu dia nggak bisa gitu. Ini harus beda ya teman-teman, ini harus beda. Misalkan ini aku ganti jadi Jalan Palem, misalkan Jalan Palem misalkan. Kemudian ini misalkan Wulan, ini misalkan namanya ini aku ini ya, ini dia perempuan. Kemudian ini udah kita isi tadi ya, fotonya kita ambil yang ini misalkan yang penguin tadi. Ini untuk ininya, ini bulan ini 12, ini tanggal 2. Kita simpan. Nah data berhasil masuk ya. Jadi dia akan ngecek gak cuma nama, tapi dia juga akan ngecek alamat ya, alamat sampai ke tanggal lahir sampai ke nomor telepon gitu ya. Jadi kalau ada data yang sama, dia tidak akan masuk ya teman-teman. Nah di sini udah ada untuk namanya ya, kita lihat detailnya. Nanti dia akan muncul seperti ini itu ya, statusnya aktif gitu ya. Ini kita bisa edit sebenarnya, ini kita bisa edit tuh ya, kita bisa edit dan sebagainya gitu. Nah ini pun juga udah ada tombol untuk editnya ya gitu, jadi kita bisa langsung edit aja gitu. Sama seperti tadi sebenarnya, untuk sistematikanya sama gitu teman-teman. Tapi yang menarik di sini kalau kalian lihat ada jumlah transaksi dan ada poin loyalty. Ini maksudnya gimana? Oke, jadi setiap nanti customer ini bertransaksi di cafe kita, nanti dia akan langsung, berapapun jumlah transaksinya akan langsung tercatat di sini, teman-teman ya, di jumlah transaksinya gitu. Nah kemudian di sebelahnya ada poin loyalty. Nah ini berguna kalau misalkan teman-teman misalkan pengen bikin semacam promosi gitu ya, untuk kalau misalkan pengen memberikan semacam semacam kayak reward lah buat customer. Kayak misalkan untuk customer yang poin loyalty-nya udah segini gitu ya, nanti dia akan langsung otomatis
misalkan kalau kalau koinnya udah 1.000 misalkan nanti dapat apa gitu. Nah, ini berguna banget ya. Jadi kalau buat kebutuhan marketing ini bagus sebenarnya gitu ya. Kayak gitu. Kita langsung ke bagian users. Nah, ini yang tadi aku bilang, ini hanya bisa diakses sama admin doang gitu ya. Nah, di sini sebenarnya basically sama seperti tadi ya untuk cara tambah datanya segala macam. Tapi di sini aku mau nunjukin ada satu fitur di sini yang menarik adalah di sini kita bisa edit untuk apa namanya data-datanya termasuk di sini. Ini ada tombol kunci. Kita coba buka. Nah, di sini teman-teman misalkan di sini pengen ganti atau pengen reset password misalkan si seorang user dia lupa nih passwordnya. Nah, teman-teman bisa untuk mereset passwordnya si user ini gitu. Jadi ini yang tahu cuma kita doang as admin gitu ya. Jadi nanti teman-teman nanti bisa untuk mengganti gitu ya passwordnya dia. Nanti ketika kita tekan reset password dia akan langsung keganti untuk passwordnya gitu ya. Dia akan langsung keganti untuk passwordnya. Jadi benar-benar sangat-sangat mantep sih gitu ya teman-teman. Kita langsung ke bagian order di sini. Nah, di sini udah ada catatannya sebenarnya. Ini udah ada catatan-catatan dari order-order sebelumnya gitu ya, termasuk keterangan apakah sudah dibayar atau belum gitu ya. Jadi kita bisa tahu nih orang ngutang apa enggak gitu ya. Nah, di sini pun juga sebenarnya untuk yang transaksi yang belum dibayar, kita bisa untuk ganti. Misalkan kita bisa ganti untuk namanya gitu ya, untuk ininya segala macam itu bisa kita ganti-ganti gitu ya. Dan di sini pun untuk kode penjualannya, untuk kode penjualannya ini sudah di set otomatis ya by system ya. Jadi nanti teman-teman udah nggak perlu mikirin lagi, udah nggak perlu bingungin lagi tentang kodenya karena ini udah dibikin otomatis dari sistem di sini ya teman-teman. Kemudian kita bisa hapus transaksinya juga kalau misalkan pengen dihapus gitu ya. Dan di sini kita bisa lihat juga, kita bisa lihat pesanannya ya. Ini kita bisa langsung lihat di sini. Nah, kita lihat yang udah dibayar aja deh. Kita yang udah dibayar. Nah, nanti dia langsung akan kayak gini teman-teman ya. Nanti akan langsung muncul untuk keterangannya dia pesan apa aja udah ada di sini gitu ya. Kemudian kita bisa tambah order di sini. Nah, meja 8 tuh ya. Terus kita pilih. Nah, ini ada beberapa nih ya. Selain di sini akan muncul nama customer, ini juga akan muncul umum. Kalau umum itu berarti dia kalau misalkan dia tidak terdaftar as a customer ya. Jadi dia bisa makan juga di sini. Misalkan kita pilih yang umum dulu. Atau berhasil dimasukkan ya teman-teman. Nah, kemudian di sini kan udah muncul kode order, nomor meja dan nama pelanggannya siapa gitu ya. Kita bisa tambahin menunya. Nah, ini yang tadi aku bilang ya. Coba kita lihat tadi kan yang sebelumnya kita lihat kan mie ayam yang kita nonaktifin. Kita lihat apakah mie ayamnya ada atau enggak. Ada mie ayam jamur doang tapi mie ayamnya enggak ada. Ya berarti memang tidak muncul. Artinya kayak yang tadi aku bilang, ini yang akan memunculkan data menu yang aktif ya. Jadi yang lagi kita jual aja, yang kita lagi nggak jual itu nggak akan muncul di sini gitu ya. Misalkan aku pilih mie ayam jamur, porsinya misalkan dia mau mukbang, jadi dia misalkan aku taruh 15. Ini kita bisa kasih catatan. Kalau misalkan mau ngasih catatannya apa ya, misalkan si customer-nya bilang jangan pedes ya, misalkan kayak gitu. Ini bisa tambahin di sini. Tapi kalau misalkan nggak ada catatan, kita kasih aja minus kayak gini ya. Artinya dia nggak ngasih catatan apa-apa, kita simpan, nanti dia akan langsung masuk. Nah, tapi kalau tadi kita lihat ya, stoknya kan nggak ini ya, stoknya kan kosong. Nah, kalau misalkan stoknya itu kurang dari jumlah porsi yang kita pesan, maka dia nggak bisa gitu. Jadi dia harus mesen lagi. Ya, dia mesen yang lain. Contoh, packing misalkan, dia dua deh ya. Ini kita kosongin aja catatannya. Kita simpan. Nah, menu berhasil dimasukkan. Dan ini dia akan muncul di sini. Nah, dia langsung muncul tuh ya. 58.000, kuantitinya berapa, 116.000 gitu teman-teman ya. Nanti kalau udah ya, ini kita bisa tambah item. Misalkan dia mau tetap makan ayam jamur tapi satu aja deh kali ini ya. Jadi misalkan kita kasih jangan pedes ya mas gitu ya. Kita simpan. Menu berhasil dimasukkan tuh ya. Jadi selama apa namanya
selama si quantity yang dipesan ini melebihi dari order yang ada, maka dia akan masuk. Tapi kalau kuantitinya itu kalau kuantitinya itu kurang dari stok yang kita ya, stok barang yang ada, maka dia akan masuk nih menunya. Tapi kalau kuantiti yang dipesan melebihi dari stok yang kita punya, maka dia nggak akan masuk ya. Langsung kita bayar aja. Ini kita bisa atur juga nih, misalkan dia mau nambah satu lagi. Nah, ini kita bisa tekan nih ya. Plus ada minusnya. Kalau ini dia plus minus ini dia hanya akan menambah per satu item. Gimana kalau misalkan kita mengubah, misalkan dia mau pesen jadi 5 deh ya. Ini kita bisa tekan aja di sini. Nah, dia akan langsung tuh ya. Kita bisa masuk ke jumlah porsinya, kita simpan. Nah, nggak mau juga karena stoknya tadi kurang. Satu deh. Atau 3 kali ini. Bisa? Oh, nggak mau juga ya. Gitu. Berarti kita harus lihat juga di menu gitu ya. Emang berapa sih sisa dari mie ayam jamurnya ini, teman-teman? Oh, sisa satu. Sisa satu berarti ya. Nah, harusnya kayak gini aja gitu. Dia satu doang gitu ya, teman-teman. Nah, kita langsung bayar aja. Bayarnya itu, nah ini menariknya nih ya. Ini misalkan ini kan 131.000. Nah, kita tambahin misalkan dia jumlahnya berapa nih, misalkan dia bayar 150.000 misalkan. Dia bayar 150.000. Di sini ada fitur diskon. Artinya kalau kita misalkan tekan 0, nah dia akan langsung mengkalkulasikan ininya. Dia akan langsung mengkalkulasikan ini, teman-teman. Total setelah diskonnya. Jadi dia akan ngitung ini kali diskonnya. Kalau dia 0, maka dia akan langsung kayak gini. Tapi kalau kita atur misalkan nominal diskonnya misalkan kita ganti jadi 20%. Nah, berarti dia akan langsung otomatis ngitung. Seru kan gitu loh ya. Nah, ini kita tinggal bayar aja. Tinggal kita bayar aja pakai uang yang tadi nih, yang 150 ini nih kita bayar. Nah, pembayaran berhasil. Nanti ada di situ uang kembaliannya berapa gitu, teman-teman. Nah, kemudian di sini akan langsung cetak struk nih ya. Kalau tadi kan ini kan nggak aktif. Sekarang ini aktif ya. Dua ini nggak aktif, ini aktif ya. Jadi kita bisa langsung cetak struk aja gitu ya. Nah, ini ya kalau nanti teman-teman pengen menghubungkan ini dengan misalkan alat untuk mencetak struknya itu bisa, teman-teman. Tuh ya. Dan tinggal kita tunggu aja prosesnya. Nah, udah muncul ya, tuh, udah muncul semuanya tuh ya, udah muncul makanan-makanannya, udah muncul untuk tagihan-tagihan juga tuh ya, teman-teman ya. Ini tinggal kita langsung print aja, atau kalau mau disimpan PDF juga bisa sih gitu ya, teman-teman. Itu kita cancel aja. Nah, sekarang kita ke bagian dapur. Nah, di dapur ini, nah, nanti dia akan muncul semuanya tuh ya, dia akan muncul semuanya gitu. Nah, ini enaknya Pagination ini, dia bisa untuk mengurutkan juga tuh. Jadi kalau misalnya kita pengen ngurutin dari ini nih misalkan, nah ya kita bisa ngurutin tuh ya dari yang waktu order, kode order gitu ya. Nah, ini yang kita pesan barusan, ini kita bisa terima ya. Nah, kita bisa terima dan kita bisa ini sebenarnya. Nah, ada keterangan sedang dimasak ya, teman-teman. Ini tinggal kita terima-terimain aja dulu. Udah kayak gini gitu, teman-teman ya. Nanti kalau nanti udah siap, nanti udah tinggal siap saji. Nanti tinggal kita disiap saji dan udah. Tuh ya, akan muncul konfirmasinya lagi. Dan ini pun juga sama, nanti kita bisa untuk nanti kalau misalkan udah, nanti dia akan langsung ngehapus tuh. Nah, dia akan langsung menghapus ya. Jadi ordernya udah nggak ada lagi karena udah selesai dimasak gitu, teman-teman ya. Nah, oh ya, di sini ada satu fitur yang tadi aku ingin mention ke teman-teman. Jadi kita lihat di sini di bagian menu, ini kan untuk bebek packing misalkan. Ini kan ada 104 nih stoknya nih ya. Kemudian ini kita misalkan bikin order baru, misalkan kita bikin di sini satu, ini si siapa? Misalkan Putra lagi misalkan.
Kita coba. Nah, oh nggak bisa ya, karena dia itu kan ada ini, ada apa namanya, ada. Nah, ini kan dia belum selesai nih si Putra nih, mana. Oh, tadi udah ya. Atau kita ganti deh. Misalkan ini ganti umum. Kemudian dia mesen apa, misalkan dia mesen misalkan ini bebek packing, dia mesen 20. Mukbang nggak tuh? Misalkan ini caranya ini, kita masukin ke sini. Nah, kan muncul nih ya, ini kan 20 yang dipesan. Nah, coba kita bayar misalkan bayarnya, kita bayar sesuai dengan iniannya ya, dengan harga aslinya. Nah, coba kalau misalkan dia kurang, apa itu jadi? Kalau dia kurang ya, nah, jadi ini harus dibayar sesuai dengan ini, nominal itu nggak sesuai gitu. Jadi kita harus bayar sesuai dengan iniannya. Jadi nggak bakal ada tuh cerita-cerita ngutang ya, di sini nggak ada ya. Ini itu kita bayar, kita coba bayar dulu. Nah ya, ini udah ada ya, pembayaran berhasil, uang kembali segini. Kemudian kita langsung lihat di bagian menunya, apakah menunya berkurang, stoknya berkurang juga, kita lihat. Nah, dia udah 84 ya tuh. Jadi ketika misalkan si apa namanya, user ini melakukan pembayaran, baru setelah dia melakukan proses pembayaran, baru stoknya akan dikurangi gitu. Jadi teman-teman gak usah khawatir nanti untuk stoknya, karena dia akan langsung ngurang otomatis gitu. Berikut yang terakhir, kita mau set untuk create order. Nah, jadi untuk create order ini, nah ini tuh nanti dia bisa juga untuk apa namanya, semua data-data dari pesanannya itu akan muncul di sini gitu teman-teman ya. Jadi misalkan nih ya, nah ini kan tadi yang kita lihat ya, yang kita proses tadi ya untuk ordernya gitu teman-teman. Kemudian ini ada, nah ini kita bisa ekspor ke 3 file nih, Excel, PDF, sama CSV. Kita coba satu-satu ya. Nah ini kita tinggal tentuin aja kita mau rentangnya kapan nih ya, atau kita mau ini laporannya kita mau hitung dari tanggal berapa misalkan. Kita coba misalkan ini 12/2/2024, atau kita mau lihat dari hari ini aja, 12/2/2024. Kita simpan. Nanti dia akan langsung mendownload dari iniannya, laporannya. Nah, keren kan ya? Misalkan aku mau taruh di exam PP di sini. Misalkan di sini deh ya. Jadi dia akan langsung tuh ya, di nama filenya pun nanti dia akan langsung menyesuaikan kayak tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh. Jadi kita nggak usah edit manual, nggak usah gitu teman-teman. Sama juga kalau kalian pengen apa PDF juga sama itu, 2/2024. Kemudian 12/2/2024. Sorry, 2/2024. Kita simpan. Nah, dia akan muncul juga tuh di sini ya, akan muncul juga untuk detailnya transaksinya. Ini kita bisa simpan aja nanti ya, teman-teman. Sekarang kita ke file CSV-nya. Sama juga sih ya alurnya, jadi nanti dia nanti akan ini kita tinggal masukkan aja rentang tanggal yang kita pengen lihat ya. Misalkan 12/2/2024. Sorry, 2/2024. Kita simpan. Nanti dia akan langsung nyimpen tuh ya. Sementara aku akan buka dulu yang CSV yang Excel yang sebelumnya. Ini juga udah kesimpan ya, udah apa namanya, file udah terset dengan baik untuk nama file. Sekarang kita tinggal buka aja. Nanti tinggal kita buka aja. Nah, ini untuk CSV-nya ya. Ini untuk CSV-nya, dan ini adalah untuk iniannya tuh kan. Jadi seru kan gitu teman-teman.
gitu. Begitupun nanti kalau misalkan nih nanti untuk eh, misalkan yang order tuh nanti customer yang udah terdaftar gitu, nah itu nanti dia bisa tuh ya, kita ambil contoh misalkan, atau mungkin kita set yang ini nih, yang putra nih yang belum dibayar nih ya, misalkan ini kan putra namanya ya, kemudian ini kita ambil misalkan dia mau makan bebek packing satu aja kali ini catatannya 0 gitu, kita simpan dulu. Nah, kita lihat dulu ya di bagian customer, si putra ini berapa transaksinya gitu ya. Kita di sini, nah ini dia udah 923.000 nih, udah 923.000 dia, kaya banget nih si putra ini ya. Nah, misalkan dia ya mau makan satu aja, misalkan, nah ini dia ngasih 100.000, nominal diskonnya kita kasih misalkan 10% ya, kemudian kita langsung bayar aja, bayar, udah selesai. Tinggal kita cetak terus dan kita lihat di sini apakah nambah. Harusnya nambah ya teman-teman. Nah, nambah ya. Jadi kalau misalkan setiap si customer ini yang terdaftar di sini dia makan, maka dia akan langsung menambahkan jumlah transaksinya. Jadi kita nggak perlu edit manual lagi teman-teman. Ini langsung langsung otomatis menjumlahkan jumlah transaksinya. Begitupun juga dengan poin loyalty-nya akan langsung terhitung otomatis gitu teman-teman. Menarik banget kan ya gitu. Kemudian ini tinggal kita lihat aja untuk bagian atas ini ada buat adminnya, ini kita bisa ganti nama tuh ya, kita bisa ganti nama, kita bisa ganti apa, misalkan kita bisa ganti foto ya, mau ganti foto juga bisa di sini gitu ya. Kemudian mau reset paspor bisa di sini gitu teman-teman ya, atau kalian bisa rubah paspor juga di sini juga bisa tuh ya. Nah, menariknya adalah di sini kan ada dua field ya. Masukkan password baru dan ulangi password baru ya. Ini kalau misalkan ini nggak cocok ya, misalkan nih ini nggak cocok sama ini, maka dia akan muncul notifikasi. Contoh, misalkan 1245, 12345, coba deh ya. Nah, misalkan ini semua sembarang aja sih ya. Nah, akan muncul konfirmasi kayak gini tuh, jadi sangat-sangat menarik sekali kan ya gitu ya. Jadi kita nggak usah rubah-rubah password lagi gitu teman, jadi benar-benar wah sangat-sangat gokil sih gitu ya. Ini kita bisa keluar aja. Nah pas mau keluarnya ada konfirmasi kayak gini, takutnya kita salah pencet atau apa kan gitu. Kali ini mau oke aja aku, terus aku mau ke sini sekarang ya, misalkan Wahyu 123, passwordnya ini, misalkan passwordnya ini. Nah terlihat ya di sini nggak ada user, karena tadi yang user yang kita set di awal tadi ya. Jadi dia cuma bisa ngeset menu, order, customer, sama kategori, dan juga riwayat order nih. Dia nggak bisa untuk merubah user gitu ya. Sekarang coba kita login sebagai dapur deh, dapur. Jadi dapur si Dina ya. Ina Tua Gapatma. Dina sebagai dapur itu cuma akses dapur doang. Dia cuma bisa ngakses dapur doang tuh teman ya. Jadi dia nggak bisa ngakses data yang lain lagi. Coba misalkan si Dina mau iseng nih ke menu, misalkan mau rubah-rubah menu, yang terjadi apa? Yang terjadi dia akan ditendang lagi ke sini, akan dibalikan lagi ke bagian home gitu. Jadi nggak bisa curang di sini ya. Terakhir kita ke si Diki ini tadi pelayannya ya. Kita lihat apa menu yang bisa dilihat sama Diki ya as a pelayan. Nah, di sini dia cuma bisa ngakses menu, order, dan customer doang gitu. Jadi dia nggak bisa untuk dia nggak bisa untuk men-set, ataupun dia nggak bisa untuk ngasih menu yang lain gitu. Kayak tadi misalkan si Diki pengen ngubah dirinya sendiri nih, gimana? Ya, nggak bisa juga ya. Nah, ini bakal ditendang lagi ke sini, akan diberikan lagi ke sini gitu teman-teman. Jadi kurang lebih gitu ya. Ini kita log out dulu.
Jadi kalau lebih gitu ya untuk demo dari sistem pos cafe yang kita bikin di sini teman-teman ya. Sekali lagi untuk teman-teman yang pengen dibikinin atau mungkin yang pengen memesan gitu ya sistem informasi yang seperti ini gitu. Mungkin kalau kalian misalkan punya warung kopi misalkan, atau mungkin kalian punya semacam warung Madura gitu ya yang pengen uh, ada pencatatan seperti ini, teman-teman nanti bisa cek untuk apa namanya, bisa cek untuk pemesanannya, bisa langsung untuk menghubungi nomor yang ada di layar gitu ya. Dan kalau kalian pengen memesan, sekiranya kalian ngerasa dengan fitur-fitur yang aku udah showcasein di sini udah cukup gitu ya, pengen order yang ini aja, boleh teman-teman bisa langsung pesan juga lewat layar nomor di sana. Nanti bilang aja mau pesan yang mau pesan sistem informasi point of sale kayak yang di video dong, boleh ya. Nanti kita bisa atur untuk harganya segala macam ya teman-teman ya. Jadi terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu barangkali karena yang lagi butuh untuk sistem informasi seperti ini. So, itu aja dari aku. Terima kasih semuanya.